Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai digital governance di Amerika Serikat, studi kasus sistem pembayaran pajak Internal Revenue Service. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fathar Adivan dengan NIM 24040730066. Perkenalkan, nama saya Loman Hikmawan dengan NIM 24040730041. Perkenalkan, saya Aprilia Narwenda dengan NIM 24040730013. Perkenalkan, nama saya Sakti Pusparatri dengan NIM 24040730068. Nama saya Zendi Kumala Masufa dengan NIM 2404047300096. Perkenalkan, nama saya Livia Ivatika Sari dengan NIM 24040730115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem IRS. Yang pertama adalah penggunaan analisis statistik dalam administrasi pajak. Sejak lebih dari 50 tahun lalu, IRS atau Internal Revenue Service sudah menggunakan sistem analisis statistik untuk memprediksi jumlah tax return atau laporan pajak yang akan diterima setiap tahunnya. Analisis data ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidakpatuhan pajak. Sistem ini membantu pemerintah dalam mengelola data pajak secara lebih sistematis dalam jumlah besar. Dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pajak, Internal Revenue Service atau IRS mengembangkan berbagai teknologi analitik, antara lain yang pertama pada tahun 1970-an, IRS mulai menggunakan metode analisis yang disebut Discriminant Index Function atau DIF. Fungsi utama dari Discriminant Index Function ini adalah menilai tingkat risiko pada laporan pajak, menentukan laporan pajak mana yang memiliki kemungkinan kesalahan tinggi, membantu IRS memilih laporan pajak yang perlu diaudit. Jadi dengan metode ini, proses audit menjadi lebih efisien karena Internal Revenue Service atau IRS dapat memfokuskan pengawasan pada laporan pajak yang paling beresiko tinggi. Lalu pada tahun 1980-an, IRS mulai mengembangkan Laboratorium Artificial Intelligence atau AI untuk meningkatkan analisis kepatuhan pajak. Penggunaan AI sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan pajak, lalu mendeteksi potensi penipuan pajak, dan menganalisis data pajak dalam jumlah besar secara lebih cepat dan akurat. Penggunaan AI ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dari dua teknologi ini membantu IRS mendeteksi penipuan, penghindaran pajak, dan pola ketidakpatuhan. Selanjutnya adalah perkembangan administrasi pajak IRS saat ini. Saat ini, sistem administrasi pajak di Internal Revenue Service terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi analisis data yang lebih modern seperti yang pertama ada machine learning yang digunakan untuk mendeteksi penipuan dan anomali dalam laporan pajak. Yang kedua adalah Natural Language Processing atau NLP yang berguna untuk menganalisis dokumen dan informasi perpajakan. Lalu yang ketiga ada analisis jaringan data atau graph analysis untuk mengidentifikasi hubungan antar individu dan perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak. Materi selanjutnya ada gambaran umum dan inovasi IRS. Perkembangan IRS seperti Kongres yang semakin sering menggunakan kode pajak untuk mencapai tujuan selain peningkatan pendapatan. Kode ini memberikan IRS tanggung jawab atas administrasi kebijakan yang berkaitan dengan konservasi lingkungan hijau, manufaktur, inovasi, pendidikan, tabungan pensiun, perawatan kesehatan, perawatan anak, kesejahteraan, tata kelola perusahaan, promosi ekspor, pemberian amal, tata kelola organisasi nirlaba, dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada inovasi IRS yang memiliki 4 layanan digital untuk mempermudah administrasi perpajakan secara online, diantaranya melalui IRS Gov, Direct Pay, EFTPS, dan IRS Tugu.
IRS.gov merupakan portal utama yang berfungsi sebagai pusat layanan pajak digital di mana wajib pajak dapat melakukan e-filing, mengakses akun pajak, mengecek status pengembalian atau refund, serta memperoleh berbagai informasi perpajakan secara lengkap dan real time. Selanjutnya ada IRS Direct Pay yang memungkinkan wajib pajak membayar pajak dari rekening bank tanpa biaya tambahan, sehingga lebih praktis dan aman. Yang ketiga ada Electronic Federal Tax Payment System atau EFTPS, yaitu sistem pembayaran pajak elektronik yang dikelola oleh Departemen AS dan kemungkinan penggunaan menjadwalkan pembayaran serta memantau riwayat transaksi secara sistematis. Yang terakhir ada IRS To Go, yaitu sebagai aplikasi mobile resmi yang memberikan kemudahan akses layanan pajak melalui smartphone seperti pengecekan status refund, pembayaran pajak, dan informasi terbaru, sehingga mendukung konsep pelayanan publik berbasis digital yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oke, pertama saya akan menjelaskan terkait model digital governance dalam sistem pembayaran pajak digital. Pada bagian ini, kita bisa melihat bahwa sistem pembayaran pajak di Amerika Serikat itu telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dari yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis digital. Perubahan ini tidak hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran dalam cara pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke kantor pelayanan, sekarang layanan tersebut dapat diakses melalui berbagai platform digital. Dalam sistem IRS, tersedia beberapa kanal layanan seperti IRS Online Account, Direct Pay, Electronic Federal Tax Payment System, hingga aplikasi IRS To Go yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran dan mengakses informasi secara mandiri. Dari perspektif digital governance, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memperpendek jarak interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi, digital governance di sini bukan hanya digitalisasi layanan, tetapi juga transformasi cara kerja pelayanan publik menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya analisis model digital governance, government to citizen atau G2C. Nah, jika dianalisis lebih dalam, model yang paling dominan dalam sistem ini tuh adalah government to citizen atau G2C. Model ini terlihat dari hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat yang difasilitasi oleh platform digital. Pemerintah menyediakan sistem layanan, sementara masyarakat sebagai wajib pajak itu dapat langsung mengakses dan menggunakan layanan tersebut tanpa perantara. Nah, dalam konteks ini, teknologi berperan sebagai penghubung utama yang menggantikan interaksi tatap muka menjadi interaksi berbasis sistem. Selain itu juga terdapat perubahan cara pandang terhadap masyarakat. Wajib pajak itu tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek yang harus memenuhi kewajiban, tapi juga sebagai pengguna layanan yang perlu difasilitasi agar dapat mengakses layanan dengan mudah, cepat, dan nyaman. Selanjutnya ini juga ada diagram yang menunjukkan alur interaksi dalam model G2C pada IRS ini. Nah, itu di bagian atas itu terdapat sistem digital pemerintah sebagai pusat layanan. Sistem ini kemudian dihubungkan dengan berbagai platform digital seperti IRS.gov, Direct Pay, EFTPS, dan IRS To Go. Platform tersebut berfungsi sebagai media yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Melalui platform ini, wajib pajak dapat mengakses layanan, melakukan pembayaran, serta memperoleh informasi perpajakan itu secara langsung. Terus di bagian bawah itu juga terdapat masyarakat sebagai pengguna layanan. Alur ini menunjukkan bahwa interaksi terjadi secara langsung antara pemerintah dan masyarakat melalui sistem digital tanpa adanya perantara. Jika dilihat lebih jauh, diagram ini juga menunjukkan bahwa digital governance itu tidak hanya bergantung pada satu platform aja, tetapi membentuk ekosistem layanan digital yang terintegrasi. Nah, hal ini penting karena keberhasilan layanan itu sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut mampu berjalan secara stabil dan mudah diakses oleh pengguna.
Oke, selanjutnya implikasi model digital governance dalam layanan pajak. Penerapan model digital governance dalam sistem pembayaran pajak ini membawa beberapa implikasi yang cukup signifikan. Dari sisi positif, digitalisasi itu mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pembayaran dan pelaporan pajak, serta mengurangi ketergantungan pada layanan manual. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan kapan saja tanpa terbatas waktu dan tempat. Namun, di sisi lain terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Ketergantungan pada sistem digital itu membuat layanan sangat bergantung pada stabilitas teknologi. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan digital yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan akses layanan. Isu lain yang juga penting adalah keamanan data dan kepercayaan publik, karena layanan digital itu melibatkan pengelolaan data pribadi dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, meskipun digital governance memberikan banyak manfaat, implementasinya tetap perlu diimbangi dengan kesiapan sistem, regulasi, dan kemampuan penggunaan agar dapat berjalan secara optimal. Kemudian materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai best practice dari IRS atau Internal Revenue Service, yaitu sistem pembayaran pajak yang ada di Amerika Serikat. Nah, best practice yang ada dalam IRS yang pertama yaitu adalah multi-channel digital service. Multi-channel digital service sendiri merupakan pendekatan pelayanan yang memungkinkan suatu organisasi, di mana dalam konteks ini merupakan pemerintah Amerika Serikat, yaitu untuk menyediakan layanan yang sama melalui berbagai saluran digital secara bersamaan sehingga pengguna dapat memilih akses yang paling nyaman bagi mereka. Nah, kemudian dalam sistem IRS ini pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai kanal digital, yaitu yang pertama online account pada web irs.gov, kemudian direct pay, electronic federal tax payment atau EFTPS, dan ada lagi yaitu dengan mobile application yaitu IRS2Go yang dapat di-download melalui App Store atau Play Store. Nah, multi-channel digital service yang diterapkan pada IRS ini memberikan keuntungan bagi para pengguna, yaitu yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas layanan pajak, yaitu hal ini dibuktikan pada tahun 2024 lebih dari 219,9 juta pengembalian pajak dilakukan melalui e-filing IRS. Nah, angka tersebut mewakili sekitar 82,5% dari total pengajuan pajak masyarakat Amerika. Kemudian kunjungan bulanan web IRS.gov pada Agustus 2025 diperkirakan mencapai 28 juta kunjungan. Kemudian ada juga aplikasi mobile IRS2Go mendapat 10 juta lebih unduhan pada Google Play Store dengan rating 4.3 di tahun 2026 ini. Nah, kemudian keuntungan selanjutnya dari multi-channel digital service yang diterapkan oleh sistem pembayaran pajak IRS di Amerika ini adalah berkurangnya hambatan administratif wajib pajak. Perlu diketahui bahwa pembayaran pajak melalui IRS2Gov, Direct Pay, EFTPS, dan IRS2Go dapat dilakukan mandiri oleh wajib pajak kapan saja, namun tetap sesuai jadwal pembayaran pajak di mana saja dan tanpa bantuan petugas. Nah, pembayaran secara mandiri ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya antrian panjang ketika pembayaran pajak dilakukan secara manual, dan juga kemungkinan terjadinya error pada pembayaran pajak dengan menggunakan proses manual. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah salah satu bentuk citizen-centric digital governance. IRS ini menyediakan panduan berupa Internal Revenue Manual atau IRM bagi wajib pajak. Jadi ketika disediakan IRM ini, para wajib pajak dapat mengakses secara mandiri prosedur tata cara membayar pajak melalui sistem-sistem digital yang telah disediakan. Nah, kemudian IRS2Gov dan IRS2Go masing-masing memiliki layanan laman tutorial tersendiri, yaitu IRS2Gov berisi berupa help center, yaitu pada bagian payments yang berisi step by step atau guide untuk melakukan direct pay dan EFTPS dari pendaftaran hingga konfirmasi melalui video animasi. Kemudian ada juga fak interaktif yang disediakan oleh IRS.gov ini berupa yaitu how to pay taxes online in 5 steps. Kemudian pada aplikasi IRS2Go, aplikasi ini menyediakan in-app panduan visual mengenai tata cara cek refund pembayaran, dan juga ada video singkat mengenai tautan ke direct pay. Kemudian wajib pajak setelah menggunakan IRS.gov account wajib mengisi formulir feedback. Nah, para wajib pajak di Amerika setelah menggunakan direct pay, EFTPS atau IRS.gov, wajib pajak ini mendapatkan survei mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi berupa rating bintang dari 1 sampai 5. Nah, kemudian feedback yang diberikan oleh para wajib pajak ini
digunakan bagi operator IRS untuk memperbaiki sistem mereka baik berupa UI atau UX. Kemudian best practice yang selanjutnya yang dimiliki oleh sistem pembayaran pajak digital IRS Amerika ini adalah mekanisme kepatuhan dan penyelesaian masalah perpajakan. Jadi sistem pembayaran pajak milik IRS yang terintegrasi dengan sistem pembayaran pajak digital ini menerapkan konsep voluntary compliance, yaitu konsep yang mengandalkan kesadaran wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak mereka secara mandiri. Nah, pemerintah Amerika Serikat untuk mendampingi konsep voluntary compliance tersebut memiliki beberapa mekanisme agar para wajib pajak tetap taat untuk membayar pajak mereka. Mekanisme yang pertama adalah first time abate dan administrative waiver. Jadi sistem pajak IRS memungkinkan penghapusan pajak, penalti pajak, dan penghapusan penalti akibat error di IRS. Kedua mekanisme ini juga dapat dilakukan secara digital melalui irs.gov. Mekanisme yang selanjutnya yang termasuk dalam best practice adalah Independent Office of Appeals. Jadi Independent Office of Appeals ini merupakan mekanisme dalam IRS yang memungkinkan penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan. Seluruh proses dari Independent Office of Appeals ini juga dapat dipantau melalui irs.gov. Mekanisme yang selanjutnya adalah strategi carrot and stick. Jadi strategi carrot and stick ini merupakan sebuah idiom untuk reward dan punishment. Jadi carrot merupakan bentuk kemudahan untuk wajib pajak seperti IRS to Go yang sudah menyediakan push notification untuk para wajib pajak agar tidak lupa membayar pajaknya, dan kemudian ada direct pay yang dapat dilakukan secara gratis. Kemudian stick atau mekanisme enforcement atau mekanisme punishment yang dilakukan oleh IRS bagi para wajib pajak itu seperti memberikan sanksi pajak 5% untuk wajib pajak yang terkena late pay. Nah, kemudian mekanisme terakhir yang dapat dikatakan sebagai best practice dalam sistem IRS ini adalah modular account structure. Jadi formulir atau akun pajak dalam IRS ini dibedakan berdasarkan jenis. Contohnya seperti form 1040 merupakan form untuk income tax individu, sedangkan form 941 merupakan form untuk payroll tax business. Kemudian periode pajak dalam IRS ini juga dibedakan setiap tahunnya. Contohnya seperti untuk tax year 2024 ini dipisah dengan tax year tahun 2025. Nah, pemisahan akun ini sepenuhnya juga diterapkan dalam sistem digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan hambatan digital governance IRS. Masuk pada tantangan yang pertama, pelayanan digital belum optimal. Meskipun layanan pajak sudah berbasis digital, pelaksanaannya masih belum maksimal. Banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan atau mendapatkan bantuan saat dibutuhkan. Selain itu, pekerjaan administrasi masih menumpuk yang menunjukkan bahwa sistem digital belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua, kompleksitas sistem pajak. Sistem pajak di Amerika Serikat cukup rumit karena banyaknya aturan dan jenis pajak. Hal ini membuat sistem digital sulit disederhanakan. Akibatnya, pengguna layanan online masih sering merasa bingung saat menggunakannya. Masuk pada hambatan, yang pertama keterbatasan anggaran dan sumber daya. Anggaran yang dimiliki IRS terbatas, sementara beban kerja terus meningkat. Kondisi ini membuat pengembangan dan peningkatan sistem digital menjadi terhambat, termasuk layanan pembayaran pajak online. Dampaknya, proses pengembangan sistem berjalan lebih lambat. Yang kedua, prosedur administrasi yang kompleks. Setiap pembaruan sistem atau kebijakan harus melalui proses yang panjang dan rumit. Proses ini melibatkan banyak tahapan dan berpotensi menghadapi masalah hukum. Akibatnya, inovasi dan pengembangan sistem digital menjadi lebih lambat. Yang ketiga, hambatan hukum administrasi. Adanya risiko tuntutan hukum membuat IRS harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam beberapa kasus, hal ini justru menghambat tindakan yang sebenarnya diperlukan. Akibatnya, pengembangan sistem perpajakan termasuk digitalisasi layanan menjadi kurang optimal. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai lesson learned yang dapat diambil dari implementasi e-governance oleh IRS
Dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Yang pertama, pembentukan organisasi khusus untuk transformasi digital. Dalam hal ini, pemerintahan Indonesia perlu membentuk unit khusus yang berfokus dalam pengembangan dan pengelolaan layanan digital agar sistem yang ada tetap terstruktur dan terintegrasi. Yang kedua, berkolaborasi dengan stakeholder. Pemerintahan tidak bisa menjalankan ini sendiri, sehingga diperlukan bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat agar terciptanya layanan digital yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan dalam teknologi. Layanan digital harus diperbarui serta dikembangkan agar tetap relevan dengan keadaan yang ada, serta dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat. Yang keempat, strategi sosialisasi yang tepat untuk masyarakat. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi di berbagai media dan berbagai cara agar masyarakat lebih sadar dan terdorong untuk menggunakan layanan digital. Yang kelima, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Data pengguna layanan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Dengan menerapkan lesson learn yang sudah kita dapat, diharapkan pengembangan layanan digital di Indonesia menjadi lebih efektif, terintegrasi, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Akhir kata dari kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.